dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Cirebon merupakan salah satu penghasil terasi udang yang sudah dikenal sejak dulu. Terasi udang memiliki cita rasa yang khas, sebab itulah kami menggunakan terasi udang sebagai bahan baku utama setelah bawang merah untuk pembuatan siwang. 2017 yang lalu, di tempat yang sederhana ini, kami memulai usaha siwang yang kami beri nama Siwang Maipeh. Siwang Maipeh diangkat dari kearifan lokal Cirebon yang menghasilkan terasi udang unggulan sebagai khas Cirebon. Siwang Maipeh memberikan solusi bagi ibu-ibu yang tidak sempat memasak karena kesibukannya bekerja. Siwang Maipeh sangat praktis sebagai taburan dan pendamping untuk nasi hangat, juga tentu saja sangat cocok untuk dijadikan oleh-oleh khas Cirebon. Siwang Maipeh terbuat dari paduan terasi udang khas Cirebon dan bawang merah pilihan serta bahan-bahan berkualitas lainnya untuk menghasilkan siwang yang bercita rasa lezat, beraroma khas, dan renyah. Kami juga selalu berupaya menjaga kualitas produk agar layak konsumsi dan memiliki daya simpan yang lebih lama. Alhamdulillah, Siwang Maipeh sudah memiliki sertifikasi halal sehingga jangan khawatir, Siwang Maipeh dibuat dari bahan-bahan yang aman dikonsumsi. Dengan kemasan yang cantik dan praktis, kami yakin Siwang Maipeh bisa diterima di pasar nasional maupun internasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Makripa, saya selaku owner Siwang Maipeh. Untuk penjualan kami sudah sampai supermarket wilayah Ciayu Majakuning. Untuk pengiriman ke luar negeri kami sudah biasa ke Taiwan, Hong Kong, Singapura, Jepang, bahkan ke Australia. Selain itu, kami juga selalu berupaya menjaga hubungan baik dengan warga sekitar. Kami memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk membantu selama proses produksi siwang agar mereka memiliki penghasilan tambahan. Tak kalah penting, limbah kulit bawang merah bisa digunakan kembali untuk campuran air telur pindang rebus, sehingga produk kami tetap ramah lingkungan. Sangat bersyukur pada tahun 2019 produk kami memperoleh juara pertama Lomba Jambore PKK. Di tahun 2021 kami juga menjadi finalis apresiasi kreasi Indonesia. Harapan kami bisa mendirikan perusahaan lebih besar dan memiliki outlet dan cabang di kota-kota besar. Loh, ini apa ya? Siwang Maipeh. Nah, saya coba ini. Ini pasti kalau saya kunjungan ada oleh-oleh nih kayaknya. Oh, siwang bawang. Oh iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Izin punten mengganggu Bu. Apa kabar? Ibu, sehat Ibu. Sehat lagi Mbak. Ibu, alhamdulillah. Sehat. Habis sarapan Bu ya? Hah? Habis sarapan. Jadi kalau kita mau berangkat kantor harus sarapan dulu, biar ada tenaganya, ya kan gitu. Karena kan kita diperlukan nih. Kalau sudah kita bekerja, konsentrasi, otak bekerja juga, harus ada isinya perutnya. Kalau nggak ada isinya nanti gitu ya, Bu, ya? semangat. Kalau nggak ada isinya nanti lemes ya, kerjanya lemes ya. Waduh, biar nggak lemes, emang biasanya apa sih Bu yang Ibu makan di pagi hari itu Bu? Kalau makan sih sederhana aja ya, makanya wakil bupati itu tahu, tempe, sayur gitu ya. Ikan ya, seperti itu. Kita kan penghasil ikan nih. Kita juga ingin mengajak juga ibu-ibu yang mempunyai anak kecil juga harus gemar makan ikan supaya apa? Tidak kena stunting. Nah, gitu ya. Biar pokoknya selalu bersemangat setiap harinya. Oke, Ibu kita datang di sini dengan Diskominfo nih, bagaimana nih Pak Maika? Izin Bu, kita ke sini terkait program Cirebon Bersama kali ini Diskominfo
mengangkat optimalisasi peran pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pengembangan UMKM di kita. Mbak, kita UMKM itu udah banyak loh. Ada banyak. Kan? Pasca COVID ini tidak kurang ada 220.000 UMKM, ya kan? Gitu. Jadi kemarin COVID ini banyak diantaranya ada tenaga kerja kita yang memang notabene kerja di luar Kabupaten Cirebon, di Cirebon juga kan banyak yang PHK itu Mbak. Ya. Jadi yang bisa eksis tuh ibu-ibunya nih. Manfaatkan waktu di rumah ya, Bu. Manfaatkan waktu di rumah tanpa harus keluar, bisa mengurus anak, bisa ngurus suami juga, mendapatkan penghasilan. Oke, jadi ada manfaatnya juga dengan adanya COVID itu muncul kreativitas. Sebenarnya Allah turunkan kejadian itu tidak ada yang tidak ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya di balik kejadian itu. Jadi UMKM ini sekarang mulai tumbuh dan pemerintah Kabupaten Cirebon juga kita support ya. Support sekali. Oleh Dinas Koperasi, begitupun dengan Dinas Indaknya. Nah ya, seperti itu. Ada 220.000 dan diantaranya perempuan-perempuan yang bisa eksis, membantu perekonomian keluarga. Oke, ini saya juga gagal fokus Ibu sama apa yang Ibu bawa tadi nih Bu. Ini Ibu juga suka makan Ibu? Saya ini kalau nasi anget-anget sarapan pagi ya kayaknya enak pakai siwang nih. Cirebon nih terkenal dengan siwangnya ya. Siwang. Waduh, luar biasa ini ya. Karena apa? Kalau kita pergi umroh, pergi haji, waduh ini orang Cirebon nih pasti bawa ini siwang nih. Macam-macam rasanya, iya kan? Ada yang pedas, ada original, segala macam. Dan saya dengar kayaknya ini sudah ekspor juga. Wow. Nah, seperti itu. Jadi gak dianggap main-main ini. Apa jualan bawang Keberadaan ini, dari jualan siwang nih. Siwang Iya. Awalnya juga mungkin dari UMKM gitu. Akhirnya Ya kan? sekarang bisa go Jadi internasional. besar. Oh, luar biasa. Betul. Nah, ada juga Bu Endang di sini nih. Ibu juga dulu kan menangani soal UMKM ini Bu ya. Betul sekali, Nah, Ibu. Betul Bu. Iya dulu saat tahun 2020 Bu, kebetulan saya masih di Indak. Betul memang MAIP ini siwang kami bina Bu. Dari pemerintah sudah hadir saat itu membina UMKM, salah satunya adalah MAIP ini. Dari nol Bu, itu dia masih siwang, masih manual, rasa-rasanya belum. Tapi dengan program pemerintah saat itu di Indak, ada program namanya CIC Bu, Comprehensive Industrial Coaching. Nah dia ikut salah satunya di tahun 2020 pas pandemi Bu saat itu. Nah ini dia itu Bu, kami ajarin pelatihan dari awal pemilihan bahan, cara produksinya bagaimana, cara membuat dia untung laba bagaimana, cara kemasannya gimana, sampai cara pemasarannya Bu. Dan alhamdulillah setelah 2020 ini kesini dia sudah ekspor Bu. Nah itu luar biasa. Ini harusnya juga nih semua juga bisa mengikuti hal itu ya Bu ya. Iya, dari 220.000 UMKM yang ada di Kabupaten Cirebon, nggak usah khawatir. Yang penting kita semangat, iya kan? Semangat dulu, kita punya niat untuk bisa usaha kita bisa berkembang. Berkembangnya tidak hanya saja mohon maaf, kelas sini aja Kabupaten Cirebon, ya harus go internasional ya. Harus punya mimpi tinggi. Nah, memang harus diawali dengan mimpi dulu. Dan terbukti apa nih? Ini kan sudah ekspor juga kan? Sudah ada buktinya. Sudah ada buktinya. Artinya kehadiran pemerintah terhadap masyarakat Kabupaten Cirebon dengan UMKM-nya, ini kita maksimal memberikan pelatihan yang lebih. Oke, jadi peran pemerintah juga ini sudah optimal sejauh ini. Bagaimana dari pengamatan Ibu sendiri, Bu? Saya rasa memang perlu ada ini juga ya, kan selalu didampingi ya. Tidak hanya saja dari koperasi yang memang mikro, ya kan. Kemudian juga kalau misalnya sudah naik kelas, diserahkan kepada Dinas Indak, ya kan, dengan berbagai macam pelatihan, kemasan segala macam, dan setelah itu juga tetap ada pendampingan dari kita, tidak dilepas begitu saja, tetap didampingi ya Bu Kabid ya, seperti itu. Oke, ini pas sekali Bu dengan program Coba Bersama di sekali ini apa ya dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Kita mau tahu sejauh mana optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Cirebon saat ini itu. Nah, ini kan memang saya baru dengar nih MAIP nih. Sebenarnya MAIP nih adanya di mana nih usahanya nih? Ada di Kecamatan Suranenggala Bu, Desa Kraton. Oh, Desa Kraton, Kecamatan Suranenggala. Gimana Mbak kalau kita ke sana? Waduh, Ibu mau ngajak kita jalan-jalan Ibu ya? Luar biasa. Ajak kita jalan-jalan. Kita mau tahu juga bagaimana perjalanannya Bu ya? Sampai sukses. Sampai bisa sukses juga. Ini nanti bisa ditiru kepada teman-teman UMKM yang lainnya. Oke, kalau gitu siap-siap kita mau ke sana ya Bu ya? Assalamualaikum MAIP, kami datang ke sini dari Dinas Koperasi UMKM dengan dari Indak ingin mengevaluasi sejauh mana
kegiatan MAIP setelah mengikuti UMKM juara. Kami berharap dari pemerintah daerah bisa lebih maju lagi, bisa moncer tampil di tingkat regional maupun internasional. Jadi emang salah satunya kegiatan UMKM Award ini adalah memotivasi para pelaku UMKM untuk lebih memasarkan ke tingkat yang lebih luas. Jangan sampai hanya tujuannya mengikuti juara saja. Artinya sekarang kan Siwang MAIP ini sudah mewakili Kabupaten Cirebon. Kemanapun nanti akan kita mengikuti pameran, kita akan mengatasnamakan bahwa ini mempromosikan dari Siwang MAIP ini sebagai juara di Kabupaten Cirebon. Dan pantas hal itu untuk bisa di tingkat lebih luas lagi. Bagaimana sekarang MAIP? Baik itu perasaan maupun pemasaran maupun omsetnya, gimana sekarang? Ya. Alhamdulillah Pak, untuk saat ini Siwang MAIP masih udah mulai berkembang. Dari pemasaran udah ke peserta. Tidak ada kendala? Nggak ada kendala. Dari yang kemarin ditanyakan oleh para penguji, SDM-nya, pengadministrasiannya, pemasarannya, kemasannya, dan permodalannya gimana? Kalau untuk pemasaran, alhamdulillah masih di Ciayu Majakuning. Untuk kemasan kita masih terkendala dengan mahal di HPP harga kemasan, Pak. Ya, itu menjadi bahan nanti kami dari pemerintah daerah. Ya. Jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau omset gimana? Omset alhamdulillah udah mulai dikit-dikit. Alhamdulillah. Jadi ada peningkatan ya. Peningkatan. Dengan kemarin sebagai juara pertama di kabupaten itu. Sangat membantu sekali. Ini bagaimana kalau ini Mbak dari perindustrian? Dari perindustrian dengan Pak Ipeh mengikuti program kami, program CIC, Comprehensive Industrial Cooking. Manfaatnya yang dirasakan Pak Ipeh? Sangat bermanfaat sekali Pak. Dari yang tadinya belum tahu, nggak tahu ilmunya gitu ya, kita belajar bersama di sana. Jadi kita bisa diterapkan di usaha kita Pak. Terus menurut Mbak Ipeh, evaluasi menurut Mbak Ipeh, apa yang harus ditingkatkan dalam program CIC itu? Untuk programnya mungkin lebih sering atau bagaimana ada temuan lagi? Lebih sering gitu. Ya emang program CIC ini kami buat dari Dispedagit dengan evaluasi pelatihan-pelatihan yang selama ini dilakukan kan tidak ada hasilnya. Sedangkan dengan program CIC dari mulai awal sampai pelaksanaan dan pemasaran kita bina. Tujuannya untuk apa? Untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas industri kecil karena industrinya karena Mbak Ipeh salah satu IKM kami di Kabupaten Cirebon. Jadi kami didik supaya lebih produksinya, lebih kualitasnya banyak, kualitasnya baik, kuantitasnya lebih banyak. Dan mudah-mudahan nanti pemasarannya akan lebih luas lagi. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Nyambut Ibu. Sudah sampai ya? Sudah sampai di Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang. Selamat datang Ibu. Pak Dadang. Kebetulan ketemu sama Pak Dadang nih. Pak Dadang, Pak Kadis UMKM. Monitoring sama Pak Sekdis dari Indah ini ya. Jadi kebetulan bisa ngobrol-ngobrol Mbak kita di sini. Pas banget nih ya. Pas ya. Ibu sehat. Yang punya dari Siwang MAIP. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya boleh kita ngobrol-ngobrol ya? Iya. Bareng sama Pak Kadis, Pak Sekdis juga di sini. Bapak sebelumnya ngobrol apa nih sama MAIP ini nih Pak? Saya ke sini evaluasi karena bulan kemarin kita sudah mengadakan UMKM Award dan ini salah satu yang juara satu. Juara satu tingkat kabupaten. Selamat. Saya rasa ini perjuangan yang sangat besar karena dari 218 pendaftar, tahap 1, tahap 2 menjadi 50, tahap 3 menjadi 12,
dan keluarlah sebagai juara pertama Siwang MAIP. Saya rasa ini kerja keras semua OPD, termasuk salah satunya dari Disdagin. Karena ini merupakan alumni dari CIC Angkatan Kedua. Ya, ibaratnya CIC itu yang melahirkan, Dinas Koperasi UKM yang mengembangkan. Jadi sama, iya kolaborasi. Betul. Jadi masih beririsan tugas kami itu sebenarnya. Ini salah satu yang luar biasa dibanggakan Kabupaten Cirebon, juara 1 di UMKM Award ya Pak? Betul. Oke, pasti ada kriteria khusus ya Bu ya? Iya, penilaiannya ada 4. Kemarin itu ada 5 kriteria yang kita ujikan. Dari perbankan, salah satunya harus mempunyai rekening BJB ya, karena kita kolaborasi dengan bank milik pemerintah daerah. Yang kedua kemasan, yang ketiga administrasi, pengadministrasian ya, kemudian transaksi online, dan juga branding ya. Jadi kemarin kita menghadirkan 5 panelis. Kita kerjasama dengan UGJ, Universitas Gunung Jati, dengan UMC ya, dengan Bank Jabar, Diskominfo, dan salah satunya owner oleh-oleh kelapa manis ya, ala manis. Ini maksudnya supaya ketat kita menghasilkan betul-betul yang juara bisa mewakili Kabupaten Cirebon. Kira-kira seperti itu. Ibu juga bangga ya Bu ya, dari pemerintah daerah ya Bu ya? Iya. Kan dari jumlah berapa tadi yang mendaftar 218 ya, 218 ternyata MAIP ini yang mendapatkan juara 1 UMKM Award ya. Di rumah Ibu juga ada loh MAIP. Oh iya, produknya. Tadi pas lagi pas sarapan kita tadi makan nasi anget sama ini nih, siwang ya. Rasanya gimana? Enak? Gimana rasanya Bu? Enak ya, nah, jadi nambah ya. Betul Bu. Jadi ketagihan. Punya ciri khas. Terasi ya, macam-macam. Punya ciri khas. Oke, boleh lihat Ibu produk-produknya nih Bu. Ternyata ada beberapa macam nih ya Bu ya. Oke, ini produk dari Siwang MAIP nih ya. Oke, boleh dijelasin nih Bu, apa aja sih? Mak, kita panggil Mak nih ya. Iya, boleh. Gimana nih Mak, bisa dijelasin Mak? Iya, kalau yang ini terasi bawang. Oke. Kalau ada rasa-rasa khusus nih ya? Ada yang terasi original, bawang, iya. Original. Terus pakai teri nasi. Teri nasi. Pakai bawang juga. Kecil ya. Kalau ini ebi. Ini rasa ebi, rebon. Terus ada apa lagi? Satu lagi ada bawang goreng original. Jadi ada 4 varian. 4 varian. Oh, gitu. Jadi kita bisa pilih sesuai selera ya. Iya, benar. Dan ini Mbak Novi sebelum juara, ini sudah ada di Bali, di Batam, di Bukit Tinggi. Karena waktu saya jadi Kadis Indak, beliau pernah dibawa studi tiru ke sana. Begitu, Pak. Jadi sebelum juara juga sudah terkenal ini, ada di Bali, ada di Padang, ada di Batam. Jadi wajar lah kalaupun juara, bukan karena kedekatan, bukan. Saya ingin memberikan yang terbaik mewakili Kabupaten Cirebon. Ya. Oke, sejauh ini apa sih yang pembinaannya sudah dilakukan dari dinas sendiri nih, Pak Kadis? MAIP ini selain alumni CIC, banyak pelatihan-pelatihan yang diikuti. Karena saya dulu mantan Kadis Indak, jadi sudah banyak. Artinya ilmunya sudah ini. Kemudian di Dinas Koperasi UMKM juga kita sudah memberikan beberapa pelatihan dari mulai scale up, middle up sampai kewirausahaan, dan juga dengan instansi resmi seperti lembaga sertifikasi ya. Sudah kita ini sampai terakhir itu ya kita tadi mengundang dari produk kemasan dan lain sebagainya. Artinya kita ingin bisa bersaing dengan di luar Cirebon. Ya. Jadi ilmunya tidak pernah berhenti. Semua kegiatan diikuti. Termasuk untuk pemasaran ya. Sekarang kan zamannya TikTok. Media sosial. Betul. Itu yang paling ampuh. Saya sampaikan kepada pelaku UMKM, jangan takut untuk mencoba. Asal kitanya bijak. Karena memang itu sekarang yang paling laku. Tidak hanya di kuliner, di pakaian, di fashion, dan lain sebagainya. Nah, Ibu di salah satu nih yang sering banget dimanfaatkan media sosial juga untuk membantu ya Bu produk-produk yang dimiliki oleh UMKM Kabupaten Cirebon. Oke, Ibu melihat berbagai macam variasi yang kita miliki Ibu. Ini dari kuliner dan lain-lainnya. Ibu melihatnya seberapa perkembangannya nih Bu? Kalau saya melihat sesungguhnya nih Cirebon mempunyai magnet ya.
kita punya destinasi wisata kuliner diantaranya ya, kuliner, kemudian batik. Sekarang kita bangun lagi ya, Pak Kasat, kemarin kita diresmikan Masjid Abdurrahman, Syarif Abdurrahman. Kemudian juga ini salah satu magnet ya. Terus kemudian juga kita mempunyai 5 pintu tol gate. Tidak dipunyai kabupaten kota yang lainnya se-Jawa Barat ya. Cuma Cirebon saja ya. Ayo kita bareng-bareng potensi-potensi apa saja yang ada di wilayahnya nih. Wilayah Kabupaten Cirebon ya kan, teman-temanku semuanya ayo dikembangkan ya kan. Ada UMKM-nya ini kita kembangkan. Kalau wisatawan hadir di Kabupaten Cirebon sudah pasti nih, ini kan dititipkan di, ya kan, dititipkan tempat oleh-oleh, iya kan, di tempat oleh-oleh, kemudian di hotel-hotel di Kabupaten, kita sudah punya, ya sudah punya corner UMKM, pojok UMKM. Kita bekerja sama dengan PHRI ya. Sudah ada beberapa hotel yang memasarkan seperti ini. Jadi gampang untuk bisa mendapatkan ini ya, mendapatkan ini ya, tinggal buka saja itu sudah bisa pesen ya. Tidak mesti repot-repot juga harus datang ke tempat oleh-oleh, di hotel sudah tinggal buka saja sudah bisa pesan begitu ya. Maka di marketplace dia ikut di Shopee, ya, di Shopee. Ini tinggal ada Shopee juga ada online shop gitu ya Pak. Marketplace. Melihat bagaimana perkembangan dari MAIP ini juga kan seperti apa sih Pak? Apa yang dilakukan dari dinas sendiri Pak? Ya justru itu. Minatnya juga bagaimana? Justru itu kami kan dari Dinas Perdagin, waktu itu kan kami ini MAIP salah satu peserta di program CIC. Ya, salah satu peserta dulu tahun 2020 angkatan kedua. Program CIC itu dimaksudkan agar para IKM, pelaku IKM kita itu jangan hanya membuat kemasan tanpa menarik. Kami coba dari mulai awal dasar, dia hanya kemasan biasa, memberikan materi, pelaksanaan, pendampingan, dan fasilitasi juga. Kita memberikan fasilitasi untuk izinnya Bu, PIRT-nya, berarti untuk halanya juga Bu, langsung untuk sertifikat yang lain seperti mungkin pemasaran juga kita dikasihkan, malah kita kasih branding. Dikasih branding ya, sama kemasan di sana tuh. Alhamdulillah sekarang kan kami pas waktu ini lagi monitoring sejauh mana nih hasil itu, ternyata lebih meningkat lagi, apalagi kalau dibina sama UMKM oleh koperasi akan lebih meningkat lagi. Mudah-mudahan ke depan mungkin Ibu Babu mudah-mudahan didukung juga. Program CIT program yang sangat unggul, jadi minta bantuannya mungkin ke depan pesertanya akan lebih meningkat. Nah, kita harus perlunya daya dukung, toh itu daya dukung sumber daya manusianya dan terutama ke anggarannya. Mungkin saja. Tapi dukung terus ya Bu ya. Itu saja. Alhamdulillah yang ikut CIC semua alhamdulillah pada ikut naik Bu kapasitas dari kualitasnya, dari kapasitas produksinya. Termasuk Ocean dan lain sebagainya. Ini salah satu. Iya. Jadi Diskominfo juga ini hadir, ada Bu Enda dan Pak Ika juga di sini. Nah, Ibu Enda juga dulu kan pernah di sini ya Bu ya. Oke. Program ini juga. Oh iya. Dosen CIC. Yang peran Diskominfo nih dalam hal pendataan, bagaimana nih? Nah, pendataan sejauh ini Mbak, kami memang ada namanya satu data Kabupaten Cirebon sesuai dengan Pergub nomor 56 tahun 2022 bahwa satu data itu ada di Kabupaten Cirebon ini, wali datanya adalah di Kominfo. Jadi kami mempunyai program bahwa semua data yang ada di dinas-dinas itu harus terintegrasi semua. Nanti bisa dilihat di Open Data. Saat ini kami masih kesulitan, hanya jumlah IKM yang muncul, belum ada by name, by address-nya. Mudah-mudahan ke depan ini ada by name, by address, UMKM, terus ada jenis produksinya, alamatnya mana, itu nanti bisa dijadikan satu data, nanti bisa diupload ke Open Data, bisa dilihat oleh semua yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Oh, itu terintegrasi semua datanya ya. Oh, bagaimana Ibu? Lihat ya Bu, ini semua data-data ini memang harus punya hal yang penting juga nih sebagai dasar Bu. Iya, karena kita memang menuju ke sana ya. Sekarang ini sudah digitalisasi, sudah serba menggunakan aplikasi. Jadi memang sudah harus by name, by address. Tadi Diskominfo seperti itu. Tidak UMKM saja, semua terkait dengan data ya, kayak stunting, kemiskinan. Kita semua harus by name, by address yang memang sudah
Jadi kalau kita memberikan intervensi bantuan itu sudah jelas tepat sasaran gitu loh. Kalau itu sudah terdata ya. Jadi kita memang butuhkan data yang memang benar-benar valid seperti itu. Oke, dengan itu nanti semoga Anda bisa lebih sukses lagi ya pekerjaan kita tadi ya. Oh iya, Mak gimana Mak? Iya. Hari ini kunjungin Ibu Wabub nih, luar biasa senang ya Mak? Luar biasa senang banget. Tapi saya sebenarnya mau tanya ya. Awalnya nih Mak Ipe terinspirasi apa sih bisa ini siwang gitu ya. Sedangkan di sini nggak ada bumbunya, nggak ada tanaman bawang. Iya, bawangnya ada sih awalnya pembedilan kan. Bawangnya kan nggak ada sari. Kearifan lokal Kabupaten Cirebon, terasi udangnya. Iya, terasi udangnya. Iya. Dari mulai tahun 2017 mungkin. 2017, ya mungkin awalnya baru produksi 1 kilo. 1 kilo, ya. 2017 terus 2018 baru mendaftarkan sertifikasi ke Disperinda. Dari mulai apa namanya PRT, halal, ya. Kalau sekarang ada halal NIB. sama NIB. Sama ini juga Bu, apa namanya? Branding. Memang kita support semua ya. Support juga CIC program itu support. UMKM yang ada di Kabupaten Cirebon. Artinya pemerintah hadir untuk bisa bagaimana usaha-usaha dari UMKM juga bisa lebih berkembang, lebih maju, bisa naik kelas juga, gitu kan? Ini sudah yang terupdate, ini halal ilmunya sudah yang terbaru. Yang ada di situ ya Pak? Ya, ini logo yang terbaru wayang. tahun ini. Oh, logonya wayang. Ini wayang ya. Ya, halal MUI yang terbaru, betul. Jadi sudah ada kemajuan Maipet, betul. Jadi pas lah dijadikan juara 1 itu sudah apa? Jadi update terus lah. Sudah selesai proses ya Pak? Betul. Bukan kedekatan itu. Karena kemarin pada saat ikut UMKM Award juga dari segi perizinan sudah lengkap ya Maipet. Kemudian dari segi pemasaran, dari segi branding, keuangan, transaksi sudah online. Alhamdulillah ini dari Kominfo banyak membantu tentang transaksi go digitalisasi ya. Online ya sudah diajari, kami bekerja sama dengan Kominfo. Kami juga sudah membuat website tadi terkait dengan program Satu Data, betul. Saya ke depan punya cita-cita kalau ada studi banding dari luar tinggal pijit keluar. Oh ini daftar UMKM Cirebon. Ini omsetnya dan sebagainya. Kita punya websitenya, aplikasinya siapa Mas Dwi itu? Citrusmi, sistem terintegrasi UMKM. Citrusmi. Ya, hari ini lagi di-upload datanya karena kita baru pendataan bulan Desember 2022. Baru. Dari 31.000 pesat sekali Kabupaten Cirebon itu menjadi 202.017. Makanya kita perlu website. Jadi nanti yang studi banding tidak perlu banyak menjelaskan, dibuka saja. Betul. Apa yang disampaikan Ibu Enang betul. Kita sedang menginput data ya di Kominfo. Citrusmi namanya. Ya. Ini ngomong-ngomong Ibu udah bisik-bisik mau lihat produksi gimana nih? Boleh nggak kalau sudah CIC ya? CIC biasanya sudah lebih syaratnya itu memang banyak kalau masuk CIC itu ya. Dapurnya bersih, kan semuanya. Ya kan seperti itu. Kemarin banyak calon juara, tapi kunjungan lapangan harus punya rumah produksi. Kalau tidak punya rumah produksi walaupun bagus sudah kita gagalkan di tahap pertama. Punya walaupun kecil punya rumah. Ya. Penasaran mau lihat seperti apa proses produksi dari Siwang MIP ini? Boleh ya? Boleh. Kita simpan dulu, setelah jeda berikut tetap bersama kami di Coba Bersama dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Ayo Ibu. Oh iya. Oh berarti dari sini Iya, nanti ke sini. Jadi kita dapurnya ke ya, produksi ya. Ini ya. Sini. Pak Kadis, Pak Sekdis, Ibu Bapak Dapurnya Kadis. masih Tarasi bawang. Dari tahun 2017 ya, Mak? 2017 sampai saat ini, alhamdulillah banyak peminatnya nih ya. MIP manfaatkan program KUR dan BJB. Kita udah sampai nih, Mak ya. Ya ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu-ibu lagi produksi ya. Produksi cara ini ya. Pengupasan Ibu. Pengupasan ya. Iya.
Jadi emang pengupasannya manual ya, masih manual ya? Iya, manual. Bu nggak perih ya, Bu? Udah biasa ya Bu ya? Udah biasa. Biasanya kalau potong bawang mesti nangis-nangis gitu ya. Tapi nangis-nangis gitu karena udah biasa. Udah terbiasa. Ibu-ibu semangat ya, perih juga jadi uang kan nantinya. Bapak mau coba? Lepas. Mau coba? Saya nangis deh. Nangis. Iya ya Bu ya. Oke, satu hari berapa banyak nih Mak? Berapa kilo? 2 hari itu paling banyak 50 kilo. 2 hari? 2 hari 50 Kadang kilo. 50 kilo tuh buat satu orang pesanan. Tergantung pesanan. Iya, tergantung pesanan gitu. Ini memanfaatkan juga ibu-ibu yang di sini ya? Iya, warga sekitar. Oh, warga sekitar. Oke. Berapa banyak nih Mak apa ya tenaga pekerja yang dimanfaatkan di sini? Kalau yang produktif paling 8, Mbak. 8 orang. Oh, 8 orang. Iya, Lingkungan sekitar ya. lingkungan sekitar, Pak. Alhamdulillah kan ini. Dari jam berapa sampai jam berapa? Paling 3 jam ini, Bu. Oh, 3 jam ya. 3 jam udah selesai ya. Selesai. 3 jam ngupas-ngupas terus nanti bagian apa? Iris-iris. Iris-iris. Ibu juga di sini yang ini. Enggak, yang iris beda Oh, lagi. yang iris beda lagi di dalam. Penggorengan juga apa? Khusus. Khusus lagi ya. Oke. Ini proses awalnya ya Mak? Oke, boleh diceritain nggak sih Mas seperti apa nih? Kita harus ngupas bawang dulu, Iya. terus ngapain lagi nih Mak? Setelah ngupas bawang biasanya kita nanti langsung dicuci. Oh dicuci. Oh, dicuci. Terus baru diiris, terus digoreng. Oh harus dicuci biar bersih gitu ya? Cucinya pakai apa? Hanya cuci Pakai air air. aja Pakai terus air. enggak maksudnya dicampur Garam. apa? Garam Enggak. atau apa gitu? Enggak. Oh, enggak ya? Oh. Ma Ipe ada jampe-jampenya lagi cuci. Ada, Pak, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, jadi itu Pak Kadis. Iya. Ini ya peran dari Kan dinas masing-masing biar yang membantu jelas ya, ya. Mak? Jelas. Iya. Jelas betul. Kupasnya juga kalau nggak bersih nanti hasilnya beda, Mbak. Agak hitam gitu tuh. Jadi harus Kalau nggak bersih, putih. kasihnya hitam ya. Iya. Terus ibu-ibu jangan dalam keadaan emosi ya. Kalau kupas ya. Ngaruh ya Pak, kerasa nanti. Ngaruh. Nanti datang ke Dengan rumah, cinta, datang ke Pak rumah Kadis. dikupas pakai pisau ya. Senang hati. Oke. Harus dengan senang hati. Harus dengan betul. setengah hati ya. Saya coba ya. Perempuan harus bisa ya Bu ya. Pak Kadis maju banget nih. Ayo, Bapak Kadis. Ayo. Ayo. Bu Uji. Ini jenis Ya bawang. Bapak dapur. Ini gimana Pak Kadis bisa nggak Ini Pak bantu? Kadis, Ada yang coba jenis lihat, apa? dilihat, disut. Itu pakai bawang brebes, Bu. Pakai bawang apa Mak? Bawang brebes Oh. dari Cirebon dekat sini. Oh dari Cirebon juga ya Pak ya. Juga ya. Ma Ipe bawang berbes perasaan bawang merah ini. Bawang merah ya, iya. Tapi gampang ya Mak nyari bawang mah. Gampang ya. Sekarang. Nah kadang kan juga Harga bawang ini kan fluktuatif. harganya tuh Fluktuatif. tinggi. Itu Fluktuatif. bagaimana Mak? Berpengaruh ke harga jual siwang Mak Ipe enggak? Kalau untuk harga kita udah dihituin HPP-nya Mbak yang bener gitu biar Harga pas harga produksi. bawang mahal enggak itu. HPP itu harga produksi. Pokok produksi. Harga Harga pokok produksi. Ya, PP. Biar nanti kalau pas Jadi mahal sudah enggak ditata. Itu diajarkan di CIC, Bu. terlalu Di Dulu CIC HPP ya? itu semua dari Pekanbaru. Jangan sampai produk apa tanaman bawangnya kurang harganya dinaikkan. Berarti tidak komitmen ya. Harus sesuai dengan prosedur ya Pak Iya. Kadis. Iya, sudah MOU lah. Ada MOU. Mak ini biasanya kirim kemana aja nih Mak kalau ada pesanan-pesanan itu Mak? kita udah kirim ke Pasar Surya Cirebon, Surya Sumber, Surya Kuningan, Oh masuk ke mall-mall juga ya Mak ya? Jati Barang. Sudah ada komitmen kalau Asia dengan sama toko Jogja. Alfamart kayak Asia Jogja ya. Toko oleh-oleh juga ada di yang terjauh Kuningan, kemana Ma Ipe? Yang terjauh? Yang jauh di Bandung paling Bandung. ke Kalimantan paling Kalau bisa online mah kemana-mana ya, Pak ya? Kalimantan. Online ya, online Online ya. ya, mana? Sampai ke Kalimantan juga. Online, luar online negerinya sih. bisa Pakai ke online. Malaysia, Pakai online. Hong Kong. Ada juga Oh, pesanan. Malaysia, Hong Kong. Sampai ke luar ke negeri? Jepang. Iya. Ke Jepang. Bangga ya Bu Paling jauh sebagai warga Jepang. Cirebon juga ya Ibu Mak Ipe. Hidup. Emang hidup Bu, kalau nggak hidup gimana? Ibu? Hah? Gimana? Ongkirnya paling mahal ke Jepang. Oh, ke Jepang ya. Jepang. ya, Satu kilo 500.000. Wih. Satu kilo. Tapi harga jualnya berapa sih emang siwang Mak Ipe ini Mak? Harga jual untuk yang 100 gram itu 27. 27.000. Kisarannya berapa lagi nih? Kan ada beda-beda tuh Ya beda. kemasannya. Paling mahal itu 45 paling. 45.000. Untuk berapa kilogram? Berapa gram? 75 gram. 100 ribu. 75 gram. Untuk yang pemesanan per kilo juga ada Ibu. Biasanya kalau untuk dibawa ke apa namanya?
keluar. Haji kayak gitu kan. Sekilo berapa sih? Untuk makan di sana ya. Di sana ya. Di sana gitu. Iya. Satu harinya berapa tuh Mak biasanya Mak? Apa itu? Kapasitas produksi per harinya? Per hari Jadi 50 tadi. 50 kilo. 50 kilo. 50 kilogram untuk bawangnya. Bawangnya. Terasinya? Terasinya paling 10 kilo. Kalau terasi kan mau sedikit mau banyak mau gini baunya tetap sama ya. Iya betul. Resepnya sendiri tuh dari Ama sendiri yang punya ide. Iya, dikembangin. Banyak punya bau terasi. Karena nih peminatnya dari anak-anak juga suka ya. Iya. Bapak tadi siapa hari Mbak? Enak sih. Mbak Ipe, proses selanjutnya kita kan baru tahu bawang diiris, digoreng. Nah, namanya kan siwang, terasi, bawang. Gimana selanjutnya? Ada di dalam Pak. Dijadikan siwangnya di dalam ya. Iya. Tidak masing-masing bawang di sini, terasi di dalam. Ketemu enggak ya. Tetap ada proses diaduk, dicampurkan. Nggak ujuk-ujuk Ya, gitu Pak ya Kadir. biar tahu. Saya kan tahunya sudah di kemasan. Oke, kita lihat produksi di dalam ya Maya. Kita ini goreng di dalam Iya, ada lagi ya. digoreng. Kita masukin ke dalam dulu. Pak, mana dapat? Ayo Ibu Kadis, Pak Kadis, Pak Kadis. Ini proses yang udah matang kayak gini. Ini yang sudah mati. Ini yang apa nih? Ini Yang siwang. Yang ini siwang. Ya, ini bawang goreng. Ini Yang bawang ori ya goreng. nih Mak ya. Ini bawangnya tuh disepina dulu Mbak biar minyaknya tuh apa sih hilang jadi hilang, tidak ya. mengandung Iya, kolesterol disepin, juga. di press. Ada alat khusus ya ini? Iya, Ada, gitu. iya. Bisa dibuka. Ini alatnya dapat bantuan dari mana? Dari CC. Dari CIC ya? Enggak. Kode Berarti harus ya, berarti kode-kode ya. Alatnya kayak gini. Gimana itu? Nanti pakai Mau dibantu Bu, agak kurang jadi enggak. Ini proses untuk memisahkan bawang dengan minyak ya. Iya, supaya Supaya tidak netes ya. kolesterolnya juga Pak. Terus biar kriuk juga ya Maya? Kriuk biar kriuk ya. Ada alat khusus ya Maya? Ada ya. Nah kalau dari Dinas sendiri bagaimana nih Pak bantuan permodalan untuk para pelaku UMKM? Kalau dari Dinas Daging sebenarnya kalau ada program ya kita bantu. Tapi kalau emang tidak ada program ya kita baru mewacanakan gitu. Kemudian mudah-mudahan di kemudian hari gitu kalau kita ada program ya kita bantu makanya. Mungkin ini pas kebetulan ini belum dibantu ya. Belum. Tapi kan biasa per tahunnya ada tuh program bantuan. Oh tidak ada bantuan permodalan tidak ada Pak? Untuk permodalan sarana dan Kalau prasarana. beda permodalan itu. Termasuk dinas kami juga tidak. Tidak Tapi kan kita memanfaatkan program KUR tadi ya, yang dari BJB. Sekarang ada lagi dari BPR, ada juga dari Pegadaian. Itu mah pemodalan. Iya, permodalan. Hanya kan terbatas dengan plafon ya. Iya, kuota. Kalau BPR sama Pegadaian di bawah 10 juta ya, maksimum 10 juta. Tapi kalau di atas gitu, ya tanda tangan kepala dinas masih bisa lah. Berarti tanpa jaminan ya? Tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Kalau KUR BJB, kalau nggak salah 100 ya, 100 ke bawah. Di atas 100 ada jaminan Bu, ada borong. Ya. Dan mungkin itu yang apa Wah namanya? ini ada beberapa penghargaan. 2021 finalis apresiasi kreasi Indonesia. Banyak juga juara satu. Yang terbaru yang mana Mak kemarin Mak? Ya, itu yang atas ini Mas? ya. Yang paling kanan. Oh ini. Nah, paling kanan bawah. Ujung. Ya. Oh, banyak juga ya ini apa prestasi yang sudah ditorehkan nih dari Siwang Ma IP ini. 2019 itu juara Jambore PKK, juara 1. Apalagi yang kurang nih Mak. Mak pengen ngapain lagi nih dengan produk yang sudah banyak dikenal ini? Pengen dikembangkan dulu mungkin. Ya kan baru 4 varian ya. Nah, ini kan baru 4 varian. Barangkali mau ada nambah rasa inovasi lagi. Oh tambah rasa apa nih Mak? Mungkin cumi. Cumi. Nah, benar. Boleh itu. Kita kan menghasilkan itu juga kan. Cumi bawang. Cumi bawang namanya. Tapi selama proses produksi apakah ada kendala nih? Maripe? Kalau di proses produksi mungkin kita kendalanya di alat produksi masih manual, masih menggunakan manual. Oh, jadi lama ya Mak ya? Jadi tidak efektif dan efisien kurang ya. Kurang efektif. Pengennya ada yang lebih modern lagi Mak? Ya mungkin. Gimana? Pak Kadis, Pak Sekdis? Ya, kami siap memfasilitasi tadi program KUR dimanfaatkan. Iya, seandainya di atas 100 juta
kan harus ada boro itu sudah pasti ya. Beda. Kalau di bawah 100 juta untuk BJB bisa. Cukup tanda tangan kepala dinas nanti rekomendasi. Bisa cukup untuk sementara 100 juta. Kalau yang dimaksimalkan seperti untuk spinning ini beli alat yang lebih besar. Tapi mungkin MyPay-nya lebih kepada omset dulu ya. Iya. Kalau omsetnya sudah banyak, baru tenaga produksi modern alat-alat modern. Ya, seperti Emang limitnya berapa tuh Pak? Kalau BPR sama Pegadaian 10 juta maksimum. Kalau BJB 100 juta. Di atas 100 memang harus ada borah ya, jaminan. Ya. Insya Allah bisa dibantu MyPay lah. Proses selanjutnya nanti pakai mesin ini. Mesin apa nih? Untuk ngepres ini. Kayak gini. Sudah. Coba. Ini soalnya di setting kayak gini pakai yang kiloan Pak. Jadi, harusnya ini kan yang berapa gram ini? Harusnya ini yang 100 gram. 1 on berarti ya? 1 on. Nama alatnya apa ini, Mak? Benchiller continuous. Lumayan mahal ya makanya, Mak? Ini alat 3.500.000. Beli sendiri, Bu. Beli sendiri, Mak? Ini dapat dari Pak Sandi. Oh, dapat bantuan. Pak Sandi, saya ada undang. Ini yang apa sih? Isi 1 kilo kayak gini. 1 kilo ya. Biasa ini ada yang kilo harga berapa itu? Jual lagi kayak gitu. Berapa sekilo itu? 1 kilo 230. 230. Di reseller lagi ya. Ini bisa pesanan lagi ya, Mak? Iya. Karena ini juga bisa didapat lewat online shop ya, Mak? Betul. Mbak Nopi, Bu Wabub, kita Pemda sekarang lagi punya program ya. Kemarin kita dikumpulkan sama Komisi 2 ingin mengaktifkan rumah kemasan yang Kementerian. Kalau diaktifkan, otomatis para pelaku UMKM nanti tidak perlu jauh-jauh ke Bandung bikin kemasannya. Sehingga HPP-nya bisa bersaing dengan kabupaten kota lain. Lebih murah. Insya Allah kita berupaya. Itu upaya pemerintah daerah yang terbaru ya, Pak Seklis. Untuk mendukung UKM. Ya, dan juga untuk menghasilkan retribusi atau PAD untuk Kabupaten Cirebon. Kita lagi berjuang, mudah-mudahan kalau tidak jauh. Ini kan kalau jauh udah ongkos, udah waktu ya. Dan harga. Iya, saya evaluasi setiap ada pameran di kabupaten kota lain tidak bisa bersaing karena kita terlalu tinggi. Karena memperhitungkan harga kemasan HPP tadi ya. Insya Allah program pemerintah yang terbaru nanti kita fasilitasi ya rumah kemasan bisa dimanfaatkan. Mumpung ada di sini saya mau borong ya, Maya. Boleh memang borong-borong ya, Maya. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Kita masih di rumah produksi Siwang MyIP di program Cirebon Bersama yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Oke, Ibu, tadi kan kita sudah melihat proses produksinya dari awal sampai akhir ya. Ibu, ada evaluasi apa yang ingin disampaikan untuk dinas terkait juga? Tadi memang MyIP terkendala juga dengan bantuan alat-alat ya. Nah ini nanti kita bisa mengupayakan, kemudian juga berdiskusi lah ya dengan dinas bagaimana juga bisa membantu peralatannya agar produksinya juga bisa lebih bisa meningkat lagi seperti itu. Memang anggaran sendiri bagaimana sih Pak untuk membantu para pelaku UMKM Pak? Selama ini kami di Dinas Koperasi UMKM maupun sebelumnya saya di Indag, memang bantuan sarana prasarana permodalan memang belum ada dari pemerintah daerah ya Bu ya. Selama ini kan kita memanfaatkan program KUR ya dari Bank BUMD ya. Jadi kami hanya sebatas memfasilitasi kalau memang ada keberanian untuk ke program KUR kita bantu fasilitasi. Sementara ini kalau uang langsung belum pernah. Oke, ini terbatas ya Pak dari ya, dinas sendiri di UMKM ataupun di desa juga Pak? Kami hanya memberikan ilmu pelatihan. Ya. Fasilitasi pelayanan untuk kepentingan para ibu. Oke, udah saya lihat ada Pak Camat dan Pak Ku nih dari jauh nih, bener nggak nih ya? Ya, bener Assalamualaikum. Ya? Waalaikumsalam. Ya, Pak Camat. Terima kasih Pak Camat. Pak Ku. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Pak Ku bisa bergabung bersama kita di sini. Boleh. Oke, Pak Camat Suranenggal dan juga Pak Ku di Desa Karaton ya. Oke, Pak, ini luar biasa nih Pak. Ada warganya nih yang juga bisa mengharumkan nama desa dan juga kecamatannya. Bagaimana nih Pak? Ya alhamdulillah dari warga kita pelaku UMKM kemarin juara
juara UMKM tingkat Juara 1, Pak. Juara 1, luar biasa. Kami terima kasih banyak nih kepada Dinas UMKM, Dinas Indak, dan Diskominfo, terutama juga alhamdulillah Ibu Bupati juga hadir. Terima kasih banyak atas binaannya selama ini sehingga MAIP ini juara di tingkat kabupaten. Ya, mudah-mudahan ya bisa mewakili Kabupaten Cirebon untuk lomba di tingkat provinsi ataupun nasional lebih tinggi lagi. Dan juga mutu dari produk ini bisa berkualitas ya, bisa bersaing dengan UMKM lain ya. Itu barangkali Support dari pemerintah kecamatan apa nih Pak yang sudah diberikan? kalau kita memang fungsi kecamatan itu adalah koordinasi ya. Bagaimana kita mengkoordinasikan, Paku punya warga, terus dinas punya kewenangan, terutama dinas-dinas terkait, kaitan dengan IKM, UMKM, juga mungkin dari hasil produksi dari bawang itu bisa ke pertanian, dan juga Siwang itu kan brandnya itu terasi sama bawang. Memang kalau bawang kita bukan sentra produksi bawang, tapi terasinya ini. Terasinya kita kebetulan ada produksi pantai ya, terkenal dengan terasi. Dan ini juga terkenal Cirebon terasinya itu. Tebut. Jadi brandnya ada Cirebonnya gitu. Iya. Dari pemerintah desa bagaimana Pak Komwali? Yang pertama kalau dari pemerintah desa sangat bangga sekali ada warga saya yang namanya Mak Ipe dengan brandingnya Mak Ipe, dan harapan saya mudah-mudahan ini menjadi satu itu khususnya warga masyarakat Keraton dan bisa menang bekerja, bisa memperdayakan masyarakat di sekitar sini untuk menjadi ekonomi yang sangat produktif. Sudah terbukti ya Bu Abub ya, kita di belakang juga Bu ya, melihat langsung nih. Melihat langsung, dan tenaganya adalah ibu-ibu semua ya, warga sekitar ya. Memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi lebih produktif, terus juga bisa meningkatkan pendapatan juga untuk warga sekitar di sini ya Bu. Oke. Nah, dari Diskominfo bagaimana Ibu ini terkait dengan apa yang sudah Ibu lihat, ini impian juga ke depan terkait dengan satu data ini Bu, biar nanti visi misinya tercapai dari Diskominfo. Ya, tadi Mbak dilihat dari segi produksi sudah bagus. Jadi UMKM selain meningkatkan produknya, kualitas produknya juga harus meningkatkan kualitas untuk pemasarannya, Mbak. Penting sekali pemasaran di era digitalisasi ini harus melalui internet. Dan kami dari Kominfo ini selain satu data untuk kita semua juga ada internet, Mbak. Kami juga internet ini melayani internet seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Jadi kami ada program tidak ada yang blank spot nantinya. Jadi semuanya sudah tercakup di wilayah internet ini, bisa melakukan pemasaran melalui online. Dan ini pun nanti di satu data ini juga lewat internet pun. Jadi semuanya tercakup dan aplikasi dengan digitalisasi. Oh, jadi semua sudah aman ya? Aman, nggak ada yang ya. sampai blank spot gitu Bu? Ya, untuk satu data ini biar bisa diakses seluruh dunia. Dan Indonesia Ya, seluruh dunia Bu, biar saya ekspor BBM-nya. Iya. Tapi itu juga mungkin ada kendala para pelaku UMKM yang belum melek teknologi. Iya Bu ya? Iya. Itu bagaimana tuh Bu nanti Bu? Ya memang sekarang di era digitalisasi kita memang harus dipaksakan ya semuanya ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ada hikmahnya di balik Covid semuanya. Jadi kita dipaksakan untuk melek teknologi, ya kan? Karena tanpa harus bertemu fisik kita belanja kita sudah bisa, ya kan, melalui online sekarang seperti itu. Ya. Lebih cepat ya Bu ya? Lebih cepat. Lebih rebahan bisa ya Bu sekarang ya Bu? Aja sudah nyampe besoknya ya. Seperti itu. Ya, mungkin belum dari Gimana Pak? kita memberikan pembelajaran bagi pelaku UMKM terutama yang masuk CIC itu. Di situ diajari cara marketplace-nya, cara pemasaran melalui medsosnya dan sebagainya. Sudah ada ya Pak? Ada yang mudah-mudahan nanti kedepannya peserta akan lebih meningkat, makanya saya ke Ibu minta dukungan. Jadi dengan go digitalisasi sekarang dunia itu dalam genggaman. Kata ya, kuncinya tadi asal kita menggunakannya bijak. Gitu. Kan ibu-ibu sekarang banyak takut TikTok ini banyak mudorot dan lain sebagainya. Dicoba dulu. Dan kami bekerja sama dengan Kominfo, setiap pelatihan pasti menggunakan Kominfo. Yang tidak bisa belajar online langsung dipelajari. Yang tidak bisa TikTok
diberikan TikToknya yang akan tidak dibantu ya Bang Adis? Ya, dibantu dijelaskan. Yang tidak punya IG dibantu dibuatkan IG gitu. Tenang, pokoknya akan dibantu ya. Jadi dengan kehadiran Kominfo tadi, Go Digitalisasi maupun Satu Data, kita berharap banyak ke depan, yaitu tadi dunia dalam satu genggaman. Apabila ada tamu dari luar, dibanding tinggal klik langsung keluar semua, termasuk nanti biodata UMKM, omset dan lain sebagainya. Bisa kita mimpi tapi bakal jadi kenyataan. Amin. Ya, Mbak Ipe ya. Jadi jangan takut untuk mencoba TikTok. Sudah kan ya? TikTok sudah. Kalau IG sudah lewat mungkin ya. Mungkin ini juga untuk para pelaku UMKM yang lainnya ya Pak Kadis ya. Betul. Kita ajarkan semuanya. Dari MAIPE ya. Insya Allah kan UMKM Juara berlanjut tahun depan. Ya. Artinya ini menjadi motivator buat tahun-tahun berikutnya. Iya, lebih semangat lagi. Kira-kira Pak, ada Ibu Abu di sini, ada Pak Kadis dan lainnya juga. Ini apa yang ingin, apa yang menjadi unek-unek atau keluhan Mak selama ini? Bagaimana Mak? Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dinas Koperasi karena sudah mengapresiasi kemarin Siwang MAIPE menjadi juara UMKM Award 2023. Alhamdulillah. Ya, murni MAIPE, tidak ada keberpihakan. Terima kasih kepada Diskadin ya, Pak Kuwu dan ini Pak Camat juga. Terima kasih kepada teman-teman yang mungkin sama-sama berjuang untuk memajukan UMKM dan tidak mengurangi rasa hormat mungkin yang MAIPE butuhkan saat ini rumah produksi. Rumah produksi yang lebih besar lagi begitu Mak. Produksi ya. Gitu, Bu. Soalnya ini kalau hujan angin takutnya terbang gitu. Iya. Mungkin dengan itu yang mungkin bisa dibantu ya Pak ya. Insya Allah nanti kita fasilitasi, kita remukan di tingkat kabupatennya. Kebetulan kan ada Ibu Wabub yang sangat sangat perhatian sekali. Kita beberapa kali mengadakan taping video ini dengan Ibu Wabub ya. Jadi tahu persis boleh. Termasuk pada saat saya masih Kadis Daging juga pelatihan CIC, tahu persis Ibu Wabub. Ya Ibu Endang di gurunya juga ya. Jadi kita sudah ngeling, sudah matching sebetulnya. Tinggal kita bicarakan di tingkat kabupaten. Ya. Oke, ini juga mungkin imbauan juga untuk warga Kabupaten Cirebon yang punya kreativitas tinggi. Yuk kita coba untuk berusaha ya Pak ya. Betul. Ya tadi kuncinya jangan takut untuk mencoba ya. Dan program pemerintah yang sedang kita galakan satu lagi sekarang kita akan mengaktifkan rumah kemasan untuk membantu tadi HPP ya. Karena kita masih tinggi untuk HPP. Ya. Oke, Ibu apa yang ingin disampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon, Bu? Yang tadi sudah disampaikan, ini MAIPE termasuk kemarin mendapatkan juara 1 award. Ya, ini bisa menjadi memotivasi teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Cirebon yang jumlahnya tidak sedikit, ada 200 kurang lebih 220 ya. 220 ya. Pelaku UMKM. Itu yang terdata ya, Pak? Ya. Itu yang terdata. Terakhir. Lagi yang masih banyak lagi yang belum terdata, ya kan? Terus kemudian juga kita pemerintah daerah juga bekerja sama dengan Bank BJB, dengan Kurnia untuk permodalannya. Pegadaian. Kita bantu juga untuk pemasarannya, ya kan? Artinya pemerintah daerah Kabupaten Cirebon hadir ketika masyarakat atau ketika teman-teman UMKM membutuhkan bantuan. Ya, kita akan bantu dan kita akan dampingi. Amin, amin. Mungkin dari Pak Kuwu dan Pak Camat juga ajakin warga yang lainnya Pak. Yuk, lebih kreatif lagi ya Pak ya, biar seperti MAIPE ini ya Pak. Ya, pasti jelas. Biar bisa lebih maju lagi. Terus di desa ini juga jadi lebih terkenal lagi. Ya gitu Pak Kuwu? Iya, jadi Bapak. Oke, MAIPE ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, untuk teman-teman tetap bersemangat, berinovasi dan harus belajar, terus belajar. Karena dengan belajar kita harus bisa tahu. Oke, perlahan-lahan gitu ya. Bu Kabid dari Diskominfo Kabupaten Cirebon, dengan adanya program ini pasti juga bermanfaat untuk warga ya Bu ya. Silakan Bu. Terima kasih, mudah-mudahan dengan ada acara ini seperti ini bisa memotivasi sebagai contoh buat teman-teman UMKM maupun yang lain untuk tetap berkreasi, berinovasi untuk memajukan Kabupaten Cirebon khususnya dan umumnya juga untuk pendapatan masing-masing UMKM sehingga perekonomian kita akan semakin meningkat. Amin. Perekonomian semakin meningkat. Masyarakat Kabupaten Cirebon sejahtera. Lahir batin itu diinginkan ya Bu Wakil Bupati ya. Benar. Bantuannya tolong nggak Bu di post lagi Bu, ditingkatkan lagi Bu. Ya Pak Kadis, izin Pak Ibu Bupati. Ya, nanti kita rembukan bersama. Iya. Oke, baiklah. Ibu, statement closing dong pada warga Kabupaten Cirebon.
Ayo teman-teman UMKM ya, tetap semangat ya. Jadi kesuksesan itu tidak bisa didapat kita ibaratnya kalau anak muda ini rebahan-rebahan aja ya. Jadi tetap harus kerja keras, semangat kerja keras, disiplin, berinovasi ya. Itu yang kita tunggu agar Kabupaten Cirebon bisa lebih dikenal lagi dengan UMKM-nya. Dengan hasil daripada UMKM, tidak hanya siwang atau apapun potensi-potensi yang ada di wilayah teman-teman UMKM. Kita tunggu inovasinya dan semangat terus untuk Kabupaten Cirebon. Semangat terus ya. Karena produk-produk UMKM di Kabupaten Cirebon itu banyak sekali jumlahnya. Jadi kita juga terus bersemangat dan kolaborasi yang ada ini harus terus ditingkatkan. Begitu ya semuanya Bapak, Ibu sepakat ya? Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan program kami di Coba Bersama yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di lain episode. Sekarang ini saya berada di Desa Kraton, Kecamatan Suranenggala. Yang saya sedang pegang ini adalah Siwang Maipe. Siwang Maipe ini kebetulan beliau ini kemarin mendapatkan juara pertama award UMKM Award ya tahun 2023 ya. Dan ternyata Siwang Maipe ini sudah terkirim kemana-mana ya. Ada ke Jepang ya, terus kemudian ke Kalimantan dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan daripada Kabupaten Cirebon produk ini. Dan kalau tidak salah di sini ada tagnya ya. Ada tagnya apa nih? Tagline-nya apa? Siwang Maipe taburan praktis khas Cirebon. Oh, taburan praktis khas Cirebon. Taburan praktis khas Cirebon. Jadi emang ini benar-benar asli dari Cirebon. Karena memang hasilnya juga ini terasi ya dengan bawang. Ada 4 varian. Ayo kita tunggu semuanya yang wisatawan yang datang di Kabupaten Cirebon untuk jangan lupa membeli Siwang Maipe yang ada di Desa Kraton. Siwang Maipe taburan praktis khas Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon.